Halo teman semua, senang bertemu dengan Anda. Semoga kita berada dalam keadaan sehat, dimanapun berada dan pantang menyerah. Nah, jika tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Desri Sihite, mahasiswi kelas 4B, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas PGRI Palembang, dengan nomor induk mahasiswa 20191111027. Nah, di video ini saya akan mempresentasikan perbedaan korupsi di Indonesia dengan korupsi di negara lain sebagai tugas pada mata kuliah di kelas saya, yaitu mata kuliah pendidikan anti korupsi. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang, baik itu politikus maupun pegawai negeri, yang menggunakan atau menyalahgunakan hak milik rakyat atau hak negara untuk keperluan sepihak, di mana keperluan sepihak ini mampu merugikan pihak publik atau pihak pada umumnya, yaitu rakyat dan negara itu sendiri. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, korupsi di Indonesia sepertinya tidak memiliki efek jerah bagi koruptor, di mana kita tahu juga bahwa perlakuan hukum terhadap para koruptor dengan para terorisme itu sangat berbeda. Para koruptor dihukum dengan penjara maupun hukuman denda, sedangkan terorisme di Indonesia dihukum dengan cara hukuman mati. Seandainya koruptor dihukum dengan hukuman mati, maka para koruptor akan berpikir berulang kali untuk melakukan korupsi. Nah, teman-teman, rakyat juga berpikir bahwa hukum di Indonesia kurang tegas. Jadi dari situ juga kita pertimbangkan bagaimana untuk memberikan efek jerah. Nah, dari situ juga kita dapat melihat perbedaan hukum di Indonesia dengan di negara lain memiliki berbagai aspek. Seperti di Indonesia, hukuman masih dilakukan dengan hukuman penjara maupun denda bagi para koruptor. Sedangkan di China, para koruptor akan dihukum mati sehingga akan mengurangi tingkat korupsi di negara tersebut. Dan beberapa contoh dari perbedaan negara Indonesia dengan negara lain yang melakukan korupsi. Apa itu saja? Mari kita simak. Ragam hukum koruptor di sejumlah negara beda dengan Indonesia. Pada tahun 2002, Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK di Indonesia terbentuk. Sejak saat itu, banyak pejabat yang di Indonesia yang terjerat dan harus menjalani hukuman. Menurut undang-undang, koruptor mendapat hukuman dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun serta denda minimal 200 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Lalu, bagaimana hukum koruptor di negara lain? Berikut daftar hukuman bagi koruptor di 6 negara sebagaimana dilansir oleh DW Indonesia. Di urutan pertama ada hukuman mati di China. China dikenal sebagai salah satu negara yang paling keras dalam menindak pelaku korupsi. Mereka yang terbukti merugikan negara lebih dari 100.000 yuan atau setara 215 juta rupiah akan dihukum mati. Salah satunya Liu Qiun, mantan Menteri Perekeretaapian China, ini terbukti korupsi dan dihukum mati. Vonis ini marak diberlakukan semenjak Xi Jinping menjabat sebagai presiden negeri tirai bambu tersebut. Nomor 2, hukum gantung di Malaysia. Sejak tahun 1961, Malaysia sudah mempunyai undang-undang anti korupsi bernama Prevention of Corruption Act. Kemudian pada tahun 1982, Badan Pencegah Rasuah atau BPR dibentuk untuk menjalankan fungsi tersebut. Dan pada tahun 1997, Malaysia akhirnya memberlakukan Undang-Undang Anti-Corruption Act yang akan menjatuhi hukuman gantung bagi pelaku korupsi. Nomor 3, bunuh diri di Jepang. Jepang tidak mempunyai undang-undang khusus mengenai korupsi. Di sini pelaku korupsi akan diganjar hukuman maksimal 7 tahun penjara. Namun, karena budaya malu di negeri matahari terbit ini masih sangat kuat, korupsi bak aib besar bagi seorang pejabat negara.
Dan pada tahun 2007, silam Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tokikatsu Matsuoka menyelenyapkan nyawa sendiri di tengah skandal korupsi. Di nomor 4, Jerman minta balik dana korupsi. Korupsi juga terjadi di negara-negara maju di Eropa, salah satunya Jerman. Negeri di jantung Eropa ini sebetulnya sudah memiliki sistem transparansi keuangan yang baik. Namun jika seseorang terbukti korupsi, ia wajib mengembalikan seluruh uang yang dikorupsi dan mendekam rata-rata 5 tahun di penjara. Nah, di nomor 5, dikucilkan di Korea Selatan. Di negeri gingseng ini, para pelaku korupsi akan mendapatkan sanksi sosial yang luar biasa. Mereka akan dikucilkan oleh masyarakat, bahkan oleh keluarganya sendiri. Salah satu contohnya, mantan Presiden Korea Selatan, yaitu Roh Moon-kyun, karena dikucilkan oleh keluarganya dan tak kuat menahan rasa malu atas kasus korupsi yang menjeratnya, ia memilih bunuh diri dengan lompat dari tebing. Di urutan nomor 6 atau yang terakhir, denda raksasa di Amerika. Amerika tidak menerapkan hukuman mati bagi para pelaku koruptor di negaranya karena alasan hak asasi manusia. Biasanya para pelaku koruptor akan divonis 5 tahun penjara plus membayar denda sebesar 2 juta dolar. Adapun mereka yang masuk ke dalam kategori kasus korupsi berat terancam hukuman kurun maksimal 20 tahun penjara. Teman-teman, sepertinya itu semua bentuk dan contoh dari perbedaan korupsi di Indonesia dengan korupsi di negara lain. Mungkin hanya itu yang mampu saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf dan terima kasih untuk semuanya. Bye-bye.